warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izin memperkenalkan diri, saya Tia Monika dengan NIM 2286230036, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2023 semester 4 kelas A. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Ekonomi dan Sosial. Proposal ini dibuat oleh 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Tia Monika, yang kedua Reza Farah Hoirnisa, yang ketiga Kaila Aisyah Denindra, dan yang keempat Raffi Febrian Susilo. Pada pembahasan proposal penelitian ini dibagi atas 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, di dalamnya terdapat poin latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada bab 2, di dalamnya terdapat poin kajian teori, dan bab 3 metode penelitian, di dalamnya terdapat poin jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan fokus penelitian. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan besar yang dapat memberikan dampak signifikan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dari pemindahan ibu kota negara ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kota Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan selama ini mengalami tekanan yang cukup besar akibat kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi, dan berbagai permasalahan infrastruktur lainnya. Dengan memindahkan ibu kota ke wilayah yang lebih terpusat dan tertata seperti Kalimantan Timur, diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya akan mengurangi beban Jakarta, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan di luar Pulau Jawa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Ekonomi dan Sosial. Pemindahan ibu kota negara merupakan isu strategis yang memiliki dampak yang luas, tidak hanya dari sisi pemerintahan, akan tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih objektif tentang konsekuensi real dari kebijakan besar ini. Dengan mengangkat tema tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kajian ilmiah yang objektif mengenai dampak nyata dari kebijakan pemindahan ibu kota negara, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Yaitu identifikasi masalah dalam proposal penelitian yang sudah kami susun. Yang pertama, tidak adanya jaminan pertumbuhan ekonomi di ibu kota lama. Yang kedua, menghambat pertumbuhan nasional. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Dan yang keempat, munculnya perubahan budaya dan identitas. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proposal penelitian kami. Yang pertama, apa potensi resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara? Yang kedua, bagaimana dampak pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan ibu kota? Dan yang keempat, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi resiko alam akibat pemindahan ibu kota. Selanjutnya, tujuan penelitian dari proposal kami. Yang pertama, untuk mengetahui potensi resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan ibu kota. Dan yang keempat, untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengurangi resiko akibat pemindahan ibu kota. Manfaat penelitian. Dalam proposal ini, manfaat dari penelitian ini ditinjau dari 2 manfaat, baik secara teoritis dan praktis, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian mengenai dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi dan sosial memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui kajian ini dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kompleks yang terjadi ketika suatu negara memindahkan pusat pemerintahannya. Dan yang kedua, yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi kompleks antara kebijakan publik, dinamika ekonomi, dan transformasi sosial dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini juga menyajikan sumber referensi yang bernilai tinggi bagi mahasiswa dan pembaca umum yang tertarik pada kajian kebijakan publik, perencanaan wilayah, ekonomi pembangunan, dan transformasi sosial.
Serta penelitian ini juga menyediakan landasan empiris yang kokoh untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemindahan ibu kota negara. Analisis mendalam tentang dampak ekonomi dan sosial yang disajikan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi secara dini potensi risiko seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, tekanan inflasi lokal, atau konflik sosial budaya, sehingga dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Dalam bab 2 ini terdapat kajian-kajian teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yaitu yang pertama pengertian ibu kota. Ibu kota negara adalah pusat kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang memainkan peran penting dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dan roda pemerintahan. Ibu kota negara menjadi pusat kehidupan ekonomi dan politik. Ibu kota mempunyai fungsi strategis dalam mengelola dan mengembangkan suatu negara. Ibu kota negara juga menjadi simbol budaya yang merepresentasikan identitas dan karakteristik suatu negara. Sebagai simbol representasi negara, ibu kota negara memiliki peran penting dalam menggambarkan identitas nasional dan merepresentasikan kuasa suatu negara. Kemudian, ibu kota negara menjadi pusat dinamika sosial dan politik yang membentuk suatu bangsa. Struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik yang unik, yang dimana otonomi ditempatkan pada tingkat provinsi, sedangkan kabupaten dan kota hanya berstatus sebagai wilayah administratif. Dari perspektif hukum, Jakarta masih berfungsi sebagai ibu kota negara, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Dari sisi hukum, pemindahan ibu kota menimbulkan pertanyaan tentang status daerah khusus, yang dimana ibu kota Jakarta yang perlu diatur ulang dengan regulasi yang jelas. Rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru telah menuai kritik dari berbagai pihak. Menurut Diningrat pada tahun 2019, rencana pemerintah ini kurang matang karena alasan pemerataan dan daya dukung Jakarta yang digunakan sebagai justifikasi pemindahan ibu kota yang masih lemah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disebut Bappenas telah melakukan kajian tentang dampak pemindahan ibu kota negara atau IKN terhadap perekonomian nasional. Yang kedua yaitu dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota negara. Letak ibu kota harus mampu menjadi daya pikat perekonomian yang berkelanjutan. Artinya, ibu kota negara wajib menciptakan kondisi bagi pembangunan perekonomian. Namun, ada beberapa faktor yang berkaitan dengan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian ibu kota karena alasan tertentu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa terdapat berbagai alasan mengapa ibu kota perlu dipindahkan dari Jakarta. Salah satu alasannya yaitu terkait dengan kapasitas dukungan wilayah. Faktor berikutnya yaitu pemerataan pembangunan nasional. Basuki Hadimuljono menyatakan berpindahnya ibu kota akan menjadi salah satu instrumen pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang saat ini sedang diusung pemerintah. Pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan perdagangan antara wilayah secara lebih merata. Bahkan, lebih dari setengah wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan arus perdagangan. Pembangunan ibu kota baru membutuhkan infrastruktur dalam skala yang besar, yang memiliki resiko jangka panjang karena hasil akhir dari proyek bisa saja tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Aspek ekonomi juga menjadi hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan mengenai relokasi ibu kota negara. Karakteristik dan visi dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pengelola Keuangan juga memegang peranan penting negara pada tahun 2023 yang sejalan dengan optimisme dan kewaspadaan strategi alokasi keuangan atau dana IKN yang diperkirakan mencapai 466 triliun yang harus dikaji ulang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dampak sosial pemindahan ibu kota negara.
Pemindahan ibu kota negara merupakan inisiatif strategis pemerintah yang dilandasi oleh berbagai pertimbangan komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, serta mitigasi resiko bencana alam. Menurut Kominfo pada tahun 2020, pembangunan ibu kota negara memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek pengembangan sumber daya manusia. Mewujudkan ibu kota negara yang progresif, harmonis, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia membutuhkan pemahaman dan perencanaan yang menyeluruh dalam aspek sosial budaya dan sosial ekonomi. Menurut Prasojo, tahun 2020, transisi pemindahan ibu kota negara berpotensi menghasilkan berbagai implikasi sosial budaya yang perlu diantisipasi. Di antaranya yaitu akselerasi perubahan sosial budaya, kemungkinan terjadinya ketegangan antara pendatang dan masyarakat lokal, pergerakan demografis ke wilayah sekitar yang memerlukan penanganan sosial khusus, serta kebutuhan untuk membentuk tatanan budaya baru yang selaras dengan konsep tata ruang dan manajemen perkotaan modern. Yang keempat yaitu resiko pemindahan ibu kota negara. Resiko yang pertama yaitu kenaikan inflasi. Dalam kerangka potensi ekonomi, adanya pemindahan IKN memiliki resiko yang harus diprediksi oleh pemerintah. Pertama, resiko yang berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan adanya pemindahan IKN. Bappenas melihat dua kemungkinan pembiayaan total yang diperlukan untuk desain IKN sebesar 466 triliun dan 323 triliun. Menurut Sondang Pesiadian pada tahun 2001, pembangunan didefinisikan sebagai kumpulan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan terencana dan sadar yang bertujuan untuk mencapai perubahan dan perkembangan oleh sebuah negara untuk menuju modernitas sebagai pembinaan bangsa. Timbulnya penambahan inflasi nasional sebesar 0,3% dari adanya pemindahan ibu kota tidak mempengaruhi peningkatan sisi permintaan barang. Menurut Bappenas pada tahun 2019, kemacetan dan ketiadaan transportasi publik menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun setiap tahun di DKI Jakarta. Berdasarkan analisis PDRB per kapita di bagian sebelumnya terlihat bahwa kondisi kesenjangan ekonomi antara kabupaten atau kota di Kalimantan Timur masih relatif besar. Parahnya ketimpangan ekonomi antara kabupaten atau kota tersebut disebabkan dari adanya perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Kesenjangan ini bisa menyebabkan konflik dan ketidakstabilan sosial berkaitan dengan pembagian sumber daya dan peluang ekonomi. Resiko yang kedua yaitu potensi masalah sosial. Kehadiran ibu kota negara baru juga dikenal sebagai IKN memiliki sisi positif, yang dimana membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal di kawasan IKN dan membuka wilayah yang terisolir dan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di berbagai bidang. Migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia ke tempat-tempat IKN di Kalimantan Timur dapat menyebabkan konflik etnis dan budaya. Konflik antar kelompok dapat terjadi karena perbedaan identitas dan budaya. Ketimpangan sosial akan meningkat dari adanya pemindahan ibu kota terhadap masyarakat lokal dan para pendatang. Seperti disebutkan sebelumnya, alasan penduduk lokal kalah bersaing dengan para pendatang disebabkan dari adanya kondisi IPM dan kemiskinan sehingga mereka terpinggirkan. Konflik sosial dapat disebabkan dari adanya protes, sikap tidak puas, atau kurangnya keadilan dalam proses relokasi dan kompensasi. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur review. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, ilmiah, serta publikasi lain yang berkaitan erat dengan tema penelitian, guna menyusun tulisan yang fokus pada isu tertentu. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, jurnal digunakan sebagai bagian dari teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan berbagai catatan, tulisan, dan dokumen yang relevan. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dan merumuskan langkah-langkah penelitian sebagai berikut.
seperti menentukan fokus kajian, menelusuri literatur yang relevan, mengkaji teori terkait, menggali pandangan ahli serta hasil penelitian terdahulu, dan menganalisis teori dan data yang ditemukan serta merumuskan kesimpulan akhir. Yang ketiga yaitu sumber referensi. Dalam penelitian ini mencakup buku jurnal nasional maupun internasional. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui platform ilmiah seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci keputusan. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada dampak-dampak dan resiko dari pemindahan ibu kota negara, terutama dalam aspek ekonomi, sosial yang berpotensi mempengaruhi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Fokus ini ditetapkan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak relevan dan agar analisis tetap terarah sesuai tujuan utama penelitian. Demikian video pemaparan proposal penelitian dengan judul Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Ekonomi dan Sosial yang saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.